Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kemarin sudah kita muqaddimai terkait zuhud. Bahkan kemarin kita sudah sampaikan macam-macam zuhud, terutama kita mengambil pembagian dari Ibrahim bin Adham. Ada 3, setunggal zuhud dalam kewajiban, artinya itu wajib dilakukan dan ditingkatkan. Salat bukan hanya fardu tapi sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, baik sunat-sunat yang lain, tahajud, duha, witir, hajat. Puasa bukan hanya Ramadan, tapi kita diberi peluang oleh Allah dan Rasulnya Senin Kemis. Ada puasa 3 hari setiap bulan, namanya Shaumul Bayad. Ada poso Sya'ban, ada poso Rajab. Kita tidak perlu rame-rame sekarang itu dalilnya kuat apa enggak. Rata-rata yang mempermasalahkan itu males-males. Wong males saya kok ngejak uang. Justru yang rajin itu yang di dalam fadhailul a'mal, perbuatan-perbuatan sing sae. Senajan hadisnya itu bukan hadis sahih, boleh dipakai. Boleh sampai hadis dhaif. Jadi punya pegangan, punya panduan. Tapi wonten mawon, lah itu lagi kehidupan manusia. Nek mboten wonten lah enggak hidup apa. Wong hidup itu bergerak, komunikasi dengan yang lain, bahkan perlu dikomentari. Niku wajar wong orang hidup kok. Hidup niku wajar dengan berbagai sudut pandang. Kewajiban niku. Yang kedua, fil fadl, hal-hal yang dihalalkan. Apa semua yang dihalalkan harus kita makan? Tidak. Lihat kondisi orang. Sekarang kenapa banyak penyakit? Ya karena panganannya sak pirang-pirang kabeh dipangan. Pemene gak bayar. Ya sehingga nawan itu dilihat kondisi macam-macam. Makanan halal bisa menjadi haram bagi orang tertentu, tapi tidak boleh digeneralisasi dengan yang lain. Orang kencing manis, gula darah, leki-leki gak oleh. Tapi yang lain, ya tidak masalah. Kalau semua orang senang satu objek makanan, itu ruwet, Pak. Jelas ruwet itu. Undangan, panganane nok kono, nok kocur, perut ayam apa yang apa niku istilahnya kok iso anu niku ana onde-onde napa-napa. Lah ternyata yang datang itu seleranya onde-onde tok, entek onde-onde lainnya enggak termakan. Lah itulah namanya bagaimana Allah menciptakan selera orang berbeda-beda. Selera orang berbeda-beda. Sampai kawin pun, ya kan begitu. Kalau mama tertuju satu orang, ya remek gitu.
Ya, satu orang gak usah sak kampung lah, satu kampus gitu aja remek kowe. Gak usah sak kampus lah. Satu kelas ada yang dituju satu orang, ya kerepotan apa? Itu namanya keadilan Allah. Bagi yang lain jelek, tapi yang bagi yang lain baik. Kan itu masing-masing. Kalau itu seleranya sama, rusak dunia. Jadi memang ada variasi ini, variasi. Dan itu azud fil halal. Tak apa-apa yang dimakan, yang ini tidak boleh. Banyak nih Pak, banyak nih. Apalagi sekarang ini banyak yang kena kencing manis, yang nom-nom itu, muda-muda itu. Ya Allah, ada anak umur berapa niku sudah kena kencing manis? Faktornya katanya keturunan. Memang keturunan itu ya ada yang begitu. Ya, tapi hakikatnya semua itu bisa diikhtiarkan. Bisa diikhtiarkan dengan mengendalikan makanan, disiplin terhadap makanan. Niku nggih, jadi fil halal. Ketiga, az-zuhud fi syubhat. Ini jelas kalau syubhat apa tingkat kita, sikap kita ditinggalkan syubhat kok. Makanya di dalam hadis Rasul, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas ini, haram jelas ini. Antara halal dan haram syubhat. Wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Syubhat itu sedikit sekali orang yang mengetahui dengan pasti, karena bisa ditarik ke kiri, bisa ditarik ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang. Tapi sikap yang akan diberikan, yang diambil sesuai pengarahan Nabi, tinggalkan. Sekarang ini kan pada umumnya kan banyak yang syubhat itu, Pak. Pemene ndelek sing halal wong syubhate repot. Lah ndelek kan ngawur iki. Wong ndelek rezeki sing haram wae sulit. Kok ndelek sing halal itu lho. Makanya ya di mana-mana sekarang dodolan narkoba itu sampai welek iki ben sakit, Pak. Wong memang badine sak pirang-pirang. Nggawani gak sepiro tapi hasilnya jelas. Sampai dodolan pohong tengguluk sampai welek ku ya pegel naudzubillah. Lah ya, paling-paling badine minten sak keranjang. Tapi ini narkoba, jangankan 1 keranjang, 1 gram badinya sudah berapa ribu, berapa juta nih. Sehingga orang jalan pintas sampai dibelani macam-macam. Wonten sing dilebokno nok weteng lho. Ya Allah ya Rabbi. Bono nok weteng. Ngetokno iku ya apa iku. Tapi ternyata memang punya keahlian itu. Bono diweteng dimut ngoten. Ya, tapi sekarang ini kan peralatan modern ada. Jadi sebenarnya setiap kejahatan itu bisa dibongkar, Pak. Bisa. Asalkan niatnya betul-betul. Tidak ada yang tidak terbongkar. Sehingga hadis Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa tahu dirinya, apa yang dilakukan manusia, dia akan pasti tahu Allah. Karena Allah hakikatnya tidak membiarkan perbuatan yang tidak benar. Sak mangke niku wong rambut iki didelok iki rambut Pak Maskur, rambut Pak niki lak weruh sak mangke. Padha irenge delok dijajar iki rambut Pak Nidom, rambut iki weruh niku sak mangke. Ya masa gak iso. Lah itu jadi tambah lama sabda Rasul itu tambah bisa dibuktikan dengan berbagai kenyataan penelitian ilmiah atau tidak. Itu ajaran Rasul. Ajaran Rasul. Jadi kita mantap nih pun betul macam-macam lah wong sak mangke kata sing ngaku nabi. Ngono ngene karena duplikat Nabi Khidir. Nabi Khidir lu tekon dini lah ya Nabi Khidir. Nek Nabi Khidir akeh gak mangke.
Sing ngaku wong Nabi Khidir nok mala wali niku samangke lak kentir kabeh apa? Iku wedi ngono wong ngaku Nabi Khidir. Wong ceritane Nabi Khidir mboten nate pirsa. Mek ceritane pinggir kali. Ya kan mboten mesti wong ketepaan Nabi Khidir niku jadi sekitar. Nah, sehingga sekarang sedang diselidiki di mana itu yang tempat duduknya Nabi Khidir itu. Ada yang mengatakan di Laut Merah, ada yang mengatakan namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu antara Oman, Yaman, nyabrang Pakistan. Situ ada selat besar. Ada yang mengatakan di Teluk Arab dan dekat Palestina itu. Tetapi semuanya tidak ada yang benar, Pak. Nggak bisa nih. Jangankan menelusuri Nabi Khidir, menelusuri Gua Kahfi aja juga belum tentu pas. Gua Kahfi itu ada yang di Yordan, saya ke sana 3 kali. Ada yang di Syria, kula nggih mriko. Ada yang di Turki di Ankara, ya Gua Kahfi. Tahun 88 saya ke Yaman, kula nggih dijak ndelok Gua Kahfi. Wah iki piro Gua Kahfi, sak pira-pira iki. Ternyata ana Gua Kahfi itu mendatangkan rezeki banyak itu, Pak. Mendatangkan rezeki banyak. Kira-kira ana Malang ini ana wali Malang ngono kan. Laris apa gawe. Ya tapi sapa wali Malang, nek wali murid. Wong wali kok kabeh nok Pantura niku kan ya. Terus ya apa engko ana teko NU terus didadekno wali-wali. Ya ana wali-wali daya amin niki. Masyaallah niku Pak. Dan sekarang ini manusia karena kesulitan dalek duit, berbagai cara cari uang niku Pak. Berbagai cara cari uang. Pon niku Ibrahim bin Adham. Sekarang bagaimana sikap zuhud terhadap kenyataan yang dihadapi? Orang zuhud terhadap kenyataan yang dihadapi, baik terhadap hablum minallah dan hablum minan nas, dan penampilan yang layak bagi orang yang zuhud. Ternyata di kitab-kitab lain, saya itu mendapatkan kitab Pak, dan lumayan bagus. Zuhud terhadap sikap yang dihadapi niku wonten 3 komponen. Setunggal thiqa billah, thiqatan tamah tafuku kulla thiqatin. Sikap pertama, bahwa kepercayaan kepada Allah mutlak, dan kepercayaan kepada Allah tidak bisa dikalahkan dengan kepercayaan yang lain. Niku, kepercayaan kepada Allah tidak bisa dikalahkan dengan kepercayaan yang lain. Keyakinan terhadap kekuasaan Allah tidak bisa dikalahkan dengan kekuasaan yang lain. Makanya kita kalau ada apa-apa kita ikhtiar, tapi kalau sudah ikhtiar mentok, kembalikan pada Allah. Itu termasuk sikap zuhud. Nek mboten ikhtiar, mboten sakit, pengen lolos ujian ya semaksimal mungkin berusaha belajar. Kepengen duwe bojo, kepengen duwe anak, kawin. Pengen duwe anak mboten kawin, anak sapa? Kan mboten pas ya, Pak. Pengen sugih kerja. Lah itu termasuk rangkaian-rangkaian kezuhudan itu yang hakikatnya nanti Allah, kalau kita ikhtiar dengan baik, Dia akan mengabulkan. Cepat ataupun lambat. Kalau tidak kita, nanti keturunan kita. Makanya Sayyidina Ibrahim
Niku berdoa di Mekah niku kan Masya Allah. Doanya beliau apa? Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budal asnam. Jadikanlah negara ini, negeri ini aman. Kalau dulu begal banyak Pak. Sampai lunga kaji dulu begal nih. Makanya dulu orang lunga kaji syaratnya satu diantaranya berani. Malah wong Indonesia biyen syaratnya lunga kaji kudu iso pencak. Lah samangke nggih enggak ono syaratnya kudu iso pencak niku mboten wonten, Pak. Lumayan ngoten niku. Karena apa? Di tengah jalan itu macam-macam itu. Tengah jalan Mekah Madinah, mobil belum ada, unta sekedup. Sehingga dulu ada orang terkenal dari Indonesia namanya Haji Abdul Rahim. Terkenal niku. Dalam sejarah perhajian ada itu. Dia ya orangnya kecil, dibegal di tengah jualan, mencolok, disilat pencak, gulung koming. Ya pancene. Apa begalnya gak iso pencak. Ketepaan nih. Jadi ilmu-ilmu begitu tidak masalah. Ini baru saya dengar 2 tahun yang lalu di Saudi itu. Menarik cilik. Ya bukan kecil lah Pak. Memang TKI kita. Fisiknya kecil. Fisiknya kecil. Laki-laki diganggu wong Arab. Emang sementara orang ada yang laki-laki senang laki-laki. Pemainnya arek lanang gak duwe jenggot, niku disenengi. Disenengi niku. Makanya dikatakan sebagai pelaku kaum Nabi Lut barang niku kan memang ya sejarah ada. Begitu ada orang Arab mau ngerjain dia, oh disikat Pak. Gulung koming. Masya Allah. Namanya Muhammad Al-Jufri. Lah lumayan niku. Kena sing ngono. Lah sing repot kena TKW iku ya repot iku. Bolak-balik TKW digepuki, bolak-balik TKW dijelomprongno lah sing niku, Pak. Memang kalau berita elek iku cepet, Pak. Tapi ini berita apik niku nggih. Kadang-kadang mboten cepet, pancen memang disimpan. Disimpan. Padahal kasus-kasus sing ngoten niku berapa persen? Ndak ada 0,5%, Pak. Tetapi terus yang dimove-kan keluar sing elek-elek niku, sing elek-elek niku. Itulah sehingga mestinya kita negara Islam niku kan media niku kalah total, Pak. Media niku kalah total sehingga diplokoto ditindas oleh media-media yang lain. Ya mestinya negara-negara kaya itu membiayai lah. Kalau Indonesia ya kesulitan seperti Saudi, Kuwait niku wajar itu harus membiayai itu. Tetapi kadang-kadang wartawan dibiayai sing beling yo akeh. Wartawan dibiayai sing beling lho yo akeh. Engko malah gak dienggo apa-apa, dienggo awake dhewe. Lagi wong jangankan wartawan yang lain ae dibantu iku, ana dibantu iki mestinya kanggo lembagae dadanan kanggo mangun kamari bojone. Nah, repot apa? Soalnya apa? Gini ki penting niki, ini mboten dibangun. Apa semangat kerja kurang. Ya repot apa? Makanya niku dan niki fiqatum billah melebihi dari fiqh kepada selain Allah. Tapi kita selalu berikhtiar, selalu ikhtiar. Mboten ikhtiar nggih mboten tidak bisa, Pak. Nomor kali ayyuhsinal mar'u ihtimalal musibah wala yadhiku biha. Niki pernyataan ini telusuri niki ternyata ahli tasawuf, orang sufi memang. Dia selalu waspada kalau terjadi sesuatu yang dihadapi. Niku zuhud niku. Waspada terhadap sesuatu yang dihadapi. Karena apa? Orang hidup itu selalu berbagai persoalan. Malah di situ dikasih contoh, dia siap miskin, siap kaya. Jangan. Tapi siap miskin ya apa tuh?
Ada yang siap, sing akeh niku siap kaya. Wis siap ternyata gak soge-soge lah, niki kan menderita niku. Sing akeh lah siap kaya niku. Siap. Mestinya kaya itu gak so siap-siap lah. Gak so siap-siap. Makanya kalau ada orang punya jabatan, ya siap nanti tidak menjabat. Sehingga tidak ada sindrom itu. Biasanya kalau orang terus jabatan nggak menjabat, ya sindrom niku, Pak. Kaget niku lho. Kaget. Bekas wong sugih terus melarat, Masya Allah. Penderitaan luar biasa. Enak bekas wong melarat, sugih. Lah niku saiki kon milih ya, sampean kira enak sing milih ya apa? Sing enak ya sugih terus. Ya, niku mboten milih, Pak. Lah pamila kadang-kadang kesiapan menjadi miskin dengan kesiapan menjadi kaya itu termasuk zuhud niku. Zuhud. Sebab kita nggak tahu nasib kita. Kita nggak tahu nasib kita. Kekayaannya luar biasa. Begitu ndak jabat KPK teko. Apa enaknya di penjara setelah itu? Kan lebih baik yang biasa-biasa saja bisa menikmati hidupnya wajar saja. Wajar. Dan tidak ada yang mempermasalahkan. Masalah melarat tahu-tahu terus waget soking nggih orang curiga, Pak. Makassar iki jare wong bengkel niku lho. Duit-duit tolong pinten miliar niku kan bengkel kok 300 miliar niku lho. Kejaba bengkele Toyota nok Jepang iku triliunan niku, Pak. Makanya Toyota ditarik Prius yang hibrida niku berapa triliun nggak masalah. Tapi bengkel no Indonesia, masa duit sakmono? Tetapi adoh kok nang Makassar niku. Get-get sapa sing nyimpen nang Makassar itu? Kan ya Masya Allah itu. Sebenarnya kata Sancuri niki sudah jelas, ini tinggal keberanian saja, Pak. Tinggal keberanian saja kemana ini weruh, Pak. Wong genane menungso ya gak weruh. Genane menungso mesti weruh, gak ono gak weruh. Tetapi tinggal keberanian saja. Wing ngamuk sapa? Sinten iki wong wedok niku? Bugayatri. Yang ini tadi siang itu malah Don Kesot. Don Kesot itu menari-mani di depan Century Surabaya niku lho. Ya Allah, ternyata kok sing repot iku lak ngeten, Pak. Jarene wong-wong ini berkembang. Niki sing bagian kak sing manipulasi korupsi kok wong teko Surabaya kabeh, Pak. Yo ketepaan ae kancane bareng-bareng. Anggara, Budi Purnomo Surabaya kabeh biasa ngono lah sak kanca, Pak. Nek kanca ya kesenengane padha. Seliranya sama. Ya sama. Makanya oleh Imam Syafi'i cari kanca sing sae niku lho. Sebab kamu akan terbawa. Umpama sampean yang sae disambati kancane, padahal itu gak karu-karuan. Iku hati itu nggih saken. Karena sakno itu timbul berbagai hal yang nantinya mungkin kita terbawa sikap negatif niku. Makanya cari teman yang baik. Kata sampean ini jam sekian ngaji niku lah enak, Pak. Ngajen-ngajen sing ngantuk kono gak apa-apa lah oleh lungguhe ya. Masya Allah, kita ini peluang untuk baik itu kan banyak niku oleh ta. Wong esuk niku nggih sehat kok, sian niku jalan. Gak usah jalan pagi-pagi sampean salat jamaah sing adol luar biasa, Pak. Masih parek-parek Pak Heri barang niku njenengan niku. Sampeyan muter alun-alun ping 29 lah. Sehat apa? Lho kurang apa sampean? Wong hakikatnya ibadah itu kemaslahatan dunia akhirat, fisik, psikologis. Fisik niku. Tapi wonten yang salat sampai ngoten niku. Malah kemarin wonten anu niku. Wonten workshop bagaimana mengajari anak olahraga yang bagus. Ketepatan kula nderek. Itu ternyata kalau mau tiarap mau duduk itu
Harus didahulukan dengkul dulu, baru tangan. Loh, ternyata sesuai dengan kita rukuk sujud di dalam sholat. Dan itu ditinjau dari ilmu kesehatan olahraga. Coba Pak, sampai sujud enak ndi? Langsung tangani plek ngoten terus dengkul, atau dengkul dhisik, tangane utawa bathuke dhisik. Ayo, enak ndi niku? Nah, itu ternyata di dalam fikih nggih jelas, fikih itu jelas. Dan kalau begini melok, terus gimana Pak Kiai menurut Islam? Islam itu semenjak dulu zaman Rasulullah sudah memberikan tata cara olahraga yang baik. Itu kan tata cara olahraga yang baik, Pak. Sujud, dengkul, tangan, baru wajah. Fikih ngoten niku. Apanya yang harus dianu? Wong hakikatnya niku mempunyai aturan yang dari Allah. Saya kira jane menungso tok melok-melok ae, Pak. Ratu kecantikan ini sampai mau ganteng, wedok mau ayu, bersihkan wajah sehari semalam minimal 3 kali. Lah sampean nek wudune istiqomah kan ping 5. Nggih, bersih sampean. Salat bersih. Ayo nek wong Islam rata-rata ambune nggih lumayan. Nggih mboten. Sampean kumpul ambe wong liya, nggih. Terus gak salat. Ya Allah, niku nggih repot, Pak. Pamane ngono, kadang-kadang disugi panganan ya durung meti iso mangan niku. Ayo sampean ku. Nuwun sewu nggih kula nak tae diundang iku disuguhi iki. Iki kok kilet-kilet ngene. Ngene disuguhi. Monggo-monggo Pak Kiai. Waduh ya ruwet ya Pak. Ya ruwet Pak. Kalau sudah makanan itu kan apa? Nanti dimakan membentuk jiwa kita melalui majrad dam niku. Yajri majrad dam, berputar di dalam tubuh kita bersamaan peredaran darah kita. Loh, kalau itu nanti kita syubhat, kalau itu nanti kita menganggap apalagi haram, Masya Allah dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan kita masuk zuhud itu. Zuhud sing ngoten niku zuhud. Sampai wah, anu niki diundur tinggi soalnya apa subuhe mundur niki. Kadang-kadang kalau ditelepon saking Jawa ini, Pak Kiai kirang ditambahi mawon, koyok kenyang rek. Gak apa-apa disakit. Kita sesuaikan sampai batas nih. Jadi memang siap kalau begitu niku, siap. Posisi apapun siap. Nyalono bupati ya siap, menang kalah, Pak. Memang siapnya rata-rata menang ah. Masih anggota DPR ngono rata-rata menang. Jadi siap kabeh. Ya napa ini? Menang insyaallah. Tapi kan gak ono sing ngomong, oh membiling mboten iki gak ada wis menang insyaallah. Sehingga sampai dibelani jutaan begitu anu plus ngono apa. Sehingga wonten sing ngersula walu kula niki ping pindho nyalono kok gak dadi-dadi. Lha pancen gak bakat awakmu wis. Wong pancen ngono gak bakat ya usah nyalon lah ndelok awake lah. Ya pancen ngoten niku ya apa wong semua itu kan jar basuki mawa bewa, Pak. Kabeh niku kan biaya, hanya banyak dan tidaknya saja. Wong itu kan ya bani ngoten. Ya makanya kita itu yang paling sulit itu tahu diri niku lho. Sing sulit iku lak tahu diri niku. Nek gak tahu diri nggih kesulitan niku. Enggak tahu diri niku nggih kesulitan. Jadi musibah bisa suatu ketika justru tidak ada musibah pun kita juga siap. Sehingga kaitan dengan hadis yang lalu, kita hidup niku hati-hati niku lho, Pak. Hati-hati. Malah Nabi piyambak memberikan ibarat orang nyabrang. Wong nyabrang mboten hati-hati nggih ketabrak, Pak. Kok apa masih nang masjid jami lho, masjid jami kadang-kadang kok mikrolti banter-banter. Nggih kula nek mriki niku rono rene ku wedi jero, Pak. Soalnya mungkin mereka juga berprediksi, oh sapa sing nyabrang nang masjid jami kan enggak ono. Tetapi padahal itu kan orang seliweran, sing nang masjid jami ini salat nggih kathah.
Sing ngoyo tok nggih kathah. Ayo esuk-esuk niku. Iki kok mari ngono cepet mlebu. WC mari ngono metu meneh. Iki sapa sing ngoyo iki? Lah ya sing ya nek tiyang sae-sae mboten napa-napa. Lah nek tiyangnya mboten genah terus membawa penyakit aid, menjawab penyakit apa? Lho kan masalah niku. Dan itu kena jamaah. Makanya memang ada masjid yang memang keamanan diperkuat. Sekarang masjid itu ngoten niku karena ternyata banyak barang masjid hilang. Nek sandal enggak terhitung, Pak. Sandal itu jarene sing nyolong iku niki barokah iki. Barokah nang masjid tapi gak salat. Ya, tapi jarene nyalano khotibe. Khotibe itu ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Maksudnya perbuatan yang baik-baik itu dilakukan, yang jelek ditinggalkan. Tapi ternyata prakteknya jukun sandal sing apik, sing elek tinggalno. Nah ini kan salah penafsiran, salah penafsiran. Kita selesaikan ini. Jadi memang siap mboten enak, siap enak. Jadi siap enak, siap mboten. Ya, tapi kadang-kadang tiyang langsung sugih dadak niku nggih kerepotan, Pak. Nggih, sugih dadak niku kerepotan. Orang gak biasa nyekel duit, terus nyekel duit. Ana sing mati langsung nggih wonten. Nuwun sewu, 3 tahun di Dinoyo kan ada itu undian niku. Undian. Dapat sekian miliar langsung klenger. Iku gak siap. Langsung klenger. Ya soalnya apa? Iki duit sampe dikai lho tinggal apa? Aku nyimpen ini. Biasa nyimpen duit nang nisor bantal. Mboten mikir nanti nyimpen duit nak bank. Tapi sama ini yang nyimpen duit nak bank kan atas-atas. Kasusan curi, kasus apa kan kasihan tuh. Masya Allah yang kemarin tuh ngamuk itu 67 miliar, Pak. Nggak punya apa-apa, keluarganya sudah 4 meninggal. Nah ini mau wis ngono, nggak ada jaminan untuk bagaimana kembali itu. Kalau mungkin nasabah itu dipenuhi dananya itu kembali yang bersangkutan, saya kira tidak terlalu fatal di dalam persoalan ini. Wong ini hak nasabah tidak keluar dan lain sebagainya, tapi uang di mana? Masya Allah ini. Dan rata-rata penawaran sekarang kan penawaran macam-macam apa? Di nuwun sewu kadang-kadang bolak-balik telepon nggak bolak-balik ada. Soalnya saya kadang-kadang telepon dewe kan pasarane kurang wong kabeh duwe HP. Sehingga berbagai penawaran-penawaran. Lah, ya tadi ki sing repot apa? Kemarin itu ada kasus, loh, teleponnya kok mundak sampai sak ini, ngamuk rono ini. Ceken niku telepon nanti. Ya ternyata ada berbagai persoalan. Makanya sama gigi atas-atas ya Mbak. Lah kembali kepada hadis kun anta rajulan hadiran. Jadilah kamu menjadi orang yang sangat hati-hati. Bukan terlalu hati-hati, hati-hati. Karena kita menyikapi persoalan-persoalan kehidupan. Nomor 3 ini kita habiskan. Ats-tsalitsah alla yata'assaru bil madhi awiz zammi. Jangan terbuai dengan pujian dan jangan nelongso karena itu kritisan. Niku Masya Allah. Dan ini pembagian ulama-ulama yang luar biasa. Karena orang hakikatnya banyak tidak bisa menerima rahmat. Banyak. Tetapi juga dia tidak bisa menerima nikmah. Tidak bisa. Kalau orang zuhud, rahmat dan tidak, hakikatnya itu semuanya hakikatnya adalah merupakan rahmat. Nomor 2 adalah percobaan dari Allah. Itu orang yang zuhud. Jadi semua itu hakikatnya kembali kepada apa? Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itulah jauh lebih maslahat demi kepentingan kita. Sehingga di sini ada satu hadis yang lebih menguatkan, wa ma fi indallahi la yanfat wa indan nas yanfat. Apa yang ada itu wewenang Allah, hak Allah, milik Allah tidak akan hilang. Tetapi kalau manusia bisa datang, bisa pergi. Hadis Rasul ini.
Wa ma indan nas yanfad wa ma indallah la yanfad. Apa yang ada di tangan manusia suatu ketika habis. Yang jelas kalau dia dipanggil oleh Allah, kepilikan harta itu semu. Tapi kalau di hadapan Allah, niku jelas. Pun niki persis 5:30 dan berani satu hadis zuhud 2 pertemuan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nashirul haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma aftah 'alaina hikmatan wansur 'alaina min khazain rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah fitnatihima baliyatima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.